Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang galau? Ya. Ada yang tidak galau? Ada. Oke. Sudah belajar tadi malam? Sudah. IPA. Bukan IPS ya? Ya. Jadi sudah siap belajar? Sudah. Sebelumnya supaya pembelajaran berjalan dengan baik, kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Naila Sabila. Naila, kenapa Naila? Sakit. Sakit. Terus? Kenapa? Izin. Ada lagi? Kenapa? Udah ya? Oke. Agar semangat nasionalisme kita tertumbuh, mumpung sekarang dan apa? Nyanyi dulu. Ya? Nyanyi dulu ya. Oke. Berdiri semuanya. Berdiri semua. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali aja duduk. Nah, duduk. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Apa penyusun terkait dari tubuh kita? Nah, kumpulan sel-sel itu akan membentuk jaringan nanti akan membentuk organ yang saling bekerja sama akan membentuk Jadi hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang sistem pencernaan. Kalau kita belajar tentang sistem pencernaan, pasti dahulu kita akan belajar tentang makanannya, ya, tentang makanannya. Perhatikan ini. Makanan dan sistem pencernaan. Ini gambar apa ini? Yang pertama makanan apa nih? Nasi goreng. Ada yang suka nasi goreng? Ada. Nasi gorengnya seperti itu. Kira-kira itu habis semua, ada yang tersisa?
Jadi coba tanya dulu, mengapa sih kita butuh makan? Yang tahu angkat tangan. Mengapa kita butuh makan? Ya, yuk. Ya, butuh untuk energi. Siapa lagi? Selain energi, supaya apa? Biar semangat untuk belajar lagi. Apa Reza? Kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari semuanya betul. Nah, selanjutnya kalau sudah makan masuk dalam mulut, apa sih selanjutnya yang terjadi? Dari mulut Bu, apa langsung masuk ke mana? Ke Gigi menghancurkan makanan. ya, nanti akan diproses. Nah, prosesnya itu akan kita pelajari hari ini. Ya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ini tujuan kita. Jadi yang pertama, kita harapkan siswa atau peserta didik mampu menganalisis setiap kandungan gizi dari makanan yang ibu suruh bawa. Ya, kemarin kan sudah bawa makanan kesukaan. Bawa makanannya nanti dianalisis. Itu pertama. Yang kedua, mampu menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mampu menguraikan proses pencernaan dari awal sampai akhir secara berurutan. Yang keempat, ini poinnya. Jadi peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil dengan percaya diri. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan LKPD yang setelah ibu susun. Nanti kerjakan LKPD. Usahakan semua kelompok dari semua anggota di kelompok kalian bekerja. Jangan ada yang diam. Jadi usahakan beri perannya masing-masing. Nanti di saat sudah melakukan semua LKPD-nya akan ada sesi presentasi. Jadi yang berkesempatan untuk presentasi ada nilai presentasi. Yang tidak punya kesempatan itu berarti ada kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Nanti nilainya ada di situ. Ya, tidak peduli mau salah mau benar, yang penting berani dulu, percaya diri dulu. Gitu ya, bisa? Bisa. Oke, sebelum mulai, biar kita duduk bersama kelompok dulu ya. Ini sudah duduk bersama kelompok? Sudah. Ya, semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan duduknya saling berhadapan supaya gampang. Kelompok apa gimana ya? Kelompok 4. Bukunya sambil lalu dibuka. Yang ada di tas silahkan ambil di tasnya. Ya, ayo kerjakan semuanya. Pakai pensil. Ya.
Siapkan 5 menit lagi kita presentasi. Siap? Siap. Oke. Sekarang kita mulai presentasinya. Siap dulu ibu semua. Sebentar. Oke. Sebelum presentasi kita pegangan dulu ya. Ya. Berdiri semua. Kalau sulit boleh di luar. Ya, di luar. Oke. Tarik tangannya ke atas. Oke. Tarik sampai cincin. Kanan. Sekarang sisi satunya kiri. Ke depan. Bawah. Sampai terasa di bagian kaki. Oke, lanjutnya tangan duanya ini ke atas, belakang. Habis itu dengarkan instruksi saya, lihat saya, pegang pipi, pegang telinga, pegang dagu. Dagu mana? Kalau masih mengikuti saya berarti tidak konsentrasi. Lagi, tangannya getarkan, pegang kedua telinga. Pegang dagu, pegang pundak teman kalian. Nah, sudah selesai berarti silakan duduk. Oke, siap. Yang pertama itu
sama presentasi hanya tugas 1. Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama kandungan gizi. Nama saya Fauzan Triana, nomor absen 7. Nama saya Walidah Putri Faustin, nomor absen 10. Nama saya Deja Putri, nomor absen 2. Nama saya Rosya Tuliana, nomor absen 20. Nama saya Rosya Tuliana, nomor absen 19. Kami bisa menjawab 2 langsung saja. Tugas 1, analisis kandungan gizi makanan. Ayam geprek, komposisi makanan nasi, ayam, tepung, cabai. Kandungan gizi nasi, karbohidrat, ayam, protein dan lemak, tepung, karbohidrat, cabai, vitamin C dan lemak. Fungsi secara umum karbohidrat sebagai sumber energi utama. Kedua, mie telur, komposisi makanan nasi, mie, telur, dan cabai. Kandungan gizi nasi, karbohidrat, mie, karbohidrat, telur, protein, nugget, protein, cabai, vitamin C dan lemak. Fungsi secara umum protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. 3. Susu nuklear. Komposisi air, es, susu, gula. Kandungan gizi air, mineral, es, mineral, susu, kalsium, gula, karbohidrat. Fungsi secara umum mineral membantukan tulang, transmisi sinyal saraf. Yang keempat, nasi rames. Komposisi makanan ada nasi, ada cakaran, ada mie, ada telur, cabai, kentang. Kandungan gizi nasi, karbohidrat, cakaran, protein, lemak. Telur, protein, mie, cakaran, cabai, vitamin C dan lemak, serta karbohidrat. Fungsi secara umum vitamin sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Ada yang mau bertanya? Saya. Apa fungsi dari susu kedelai? Sejarah kedelai. Apa fungsi dari susu kedelai? Sebelum bertanya, saya ingatkan dulu, sebutkan nama dan nomor absen. Diulang lagi ya, nama dan nomor absen. Sama ibu dinilai ini. Ya, oke. Ulang lagi, Kak. Ulang lagi, nama saya. Nama saya Ocha, nomor absen 6. Saya mau bertanya. Oke, Apa pertanyaannya. fungsi sejarah umum dari susu kedelai? Hasil. Ada kelompok yang lain yang punya jawabannya? Ya, oke. Program apa? Susu kedelai fungsinya apa? Kandungannya dulu, kandungannya. Tadi Ojak mengatakan susu kedelai itu fungsinya. Iya. Sekarang cek dulu susu kedelai itu dari apa? Iya. Yang nyari. Nama saya Oh ya. Oh, susu coklat. Oh, susu coklat Kak. Ibu tadi nggak dengar. Ya, oke. Nggak apa-apa, oke. Ada pertanyaan yang lainnya? Nah itu. Nah, berdiri biar jelas. Nama saya? Fungsi dari vitamin C. Sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Selain itu, vitamin C itu kayak apa? Yang itu terdapat dari apa?
Iya, apa lagi? Ada tomat ya? Tomat vitamin C. Vitamin C ini fungsinya apa? Ah, coba lain. Ah, ya, ini fungsi utama dari vitamin C. Jadi kita nggak gampang sakit. Kalau sistem imunnya kuat, kita nggak gampang sakit. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah. Mau bertanya? Nah, ya, oke, silakan. Berdiri pas nama absen. Ya. Kenalkan nama saya Fiansulanani, absen 6. Saya ingin bertanya, apakah terdapat vitamin di dalam kandungan 13? Apakah ada vitaminnya di dalam susu coklat? Ada. Vitamin apa? Vitamin D. Vitamin D. Kalau dalam apa? Beli susunya, minuman rasa susu itu ya, itu memang di apa? Iya, itu komposisinya memang ada semua. Tapi kan iklan ya, kita nggak tahu. Sebenarnya kandungan susu itu sebenarnya apa? Kandungan susu yang sebenarnya. Susu mengandung apa? Kalsium. Kalsium itu baik untuk apa? Iya, untuk apa? Ya, menjaga kesehatan tulang dan juga. Itu ya. Ini sudah bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Wah. Coba Andri dulu, Andri. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, nilai komputer ini. Siap untuk selanjutnya? Iya. Mau ice cream dulu apa langsung? Oke, nah dulu. Begini dulu. Siapa yang mau presentasi? Ya, oke. Lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Tuturo, nomor absen saya 8 dan rekan saya. Nama saya Nuraini, nomor absen 16 dan rekan saya. Nama saya Putri Masalama, nomor absen saya 15 dan rekan saya. Nama saya Nama saya Yansia Udardini, nomor absen saya 15. Untuk menyimak waktu, kita masuk ke intinya, yaitu kami akan mempresentasikan tentang tahapan program ya. Nama organisasi pertama urut. Proses yang terjadi, bikin mengunyah makanan menjadi potongan kecil. Tidak membantu mengaduk makanan dan membentuk bolu untuk ditelan. Blender lidah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase memecah karbohidrat. Nama organ yang kedua, kerongkongan. Proses yang terjadi merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan hidung. Gerakan peristaltik mendorong makanan menuju dapur. Nama organ yang ketiga, hati. Memproduksi cairan yang teduh, membantu pencernaan, demam dan penyerapan nutrisi, dan memproses racun dan mengeluarkannya dari darah. Nama organ yang keempat, lambung. Proses yang terjadi makanan akan dihasilkan lagi oleh cairan asam lambung. Nama organ yang kelima, usus halus. Di dalam proses terjadi di dalam usus makanan akan dipecah oleh enzim dan cairan berkedung. Setelah itu terjadi proses penyerapan nutrisi ke dalam sel.
Sisa makanan yang tidak dapat dicerna di bawah khusus besar. Yang nomor yang ke-6 khusus besar merupakan tempat makanan keluar dari tubuh atau feses. Nama organ yang terakhir, proses yang terjadi menghubungkan usus besar ke anus. Rektum bertindak sebagai reservoir tempat feses atau tinja secara komunikasi sebelum siap untuk dibuang. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, berdiri, sebutkan nama, nomor absen. Kenalkan, nama saya Dewa Ramadhani, nomor absennya. Saya ingin bertanya, kenapa kerongkongan bisa mengalirkan makanan ke dalam lambung? Karena kerongkongan menggerakkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju Dan Bu, Apa yang terjadi jika empado di dalam kaki itu? Empado di dalam kaki itu. nggak ada, iya memang nggak ada. Jadi kalau di luar konteks nggak usah ya. Kalau di luar konteks nggak usah yang masuk. Ya, sebutkan. Yang lain ada yang ya, oke. Saya menggunakan jawaban dari Ya, oke, apa? ada 3 bagian yaitu tepung, kolon, rektum, anus. Anusnya nggak bisa ya. Jadi oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ayah ini. Yang nyari, ibu nomor absennya nggak jelas kan? Nama saya Karisma Sakti. Ya, nomor absen. Apa fungsi dari Fungsi dari apa? Mulut. Ya, seperti itu. gigi mengunyah makanan menjadi potongan kecil, tidak membantu mengandung makanan dan membantu pembuluh untuk ditekan, menjadi dan menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Ada lagi nggak? Kalau ada, tanya nggak ada lagi nggak ya? Urusannya ada. Nama dulu dan nomor absen. Apa yang terjadi dengan yang halus akan dicecah oleh enzim pankreas dan daerah yang disebut setelah itu terjadi proses penyerapan nutrisi sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipon dulu. Berarti kita sudah melakukan aktivitas sesuai LKBD, ya. Kemudian kita juga sudah melakukan sesi presentasi, semuanya aktif, hampir semuanya bertanya, jawabannya juga bagus. Yang kurang ada sebagian siswa kurang lantang, jadi bukan hanya nama, nomor absennya lebih lantang, tapi sudah oke, ya.
Jadi sesi selanjutnya itu adalah konklusi atau penutup. Konklusi, apa sih yang kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, yang mau. Tahu tentang proses pencernaan. Sebelum proses pencernaan kita tadi apa? Makanan. Isinya apa aja? Ada gizi apa aja? Satu, karbohidrat, vitamin, kalau karbohidrat fungsinya apa? Berkali energi. Yang mau ngasih contoh karbohidrat, contohnya karbohidrat, nasi apa lagi? Singkong, tepung apa? Semua tepung ya, oke lah. Apa? Ubi. Kalau lemak, apa contohnya lemak? Cabai. Ya, cabai lemak apa tadi? Kalau protein, nah kita boleh kan? Kalau proteinnya, ya oke. Vitamin sama mineral itu biasanya ada pada tumbuhan yang mau sayur mau buah. Oke, sudah itu kandungan gizi. Yang kedua tentang organ sistem pencernaan. Organ mulai dari organ apa dulu kalau kita belajar? Habis mulut, lambung, mulai lambung, ya oke sudah. Sesi terakhir adalah lembar refleksi. Jadi ibu minta nanti setiap orang mengisi ini, kasih nama, nomor absen. Isi dengan jujur. Isi sendiri, bukan kelompok ini ya. Iya. Sebelum melakukan ini kita sedikit dulu. Mau? Konsentrasi. Nah, kalau ibu mengatakan kalian sebutkan huruf ketiga. Huruf ketiga ya. Contoh. Meja huruf ketiga. D. Belajar ya. Ya. G. Bangku. Kerudung. R. Putih. Kalau coklat. Betul M. Kan ibu bilang apa? Coklat. Kalau coklat. Huruf apa? L. Ya. Bisa. Lagi. Gelang. Sungkan. Apel yang nyari. Indah. Semut. Jas putih. Bisa yang lain? Gitu ya. Oke, pakai. Ini ibu berikan, kemudian diisi ya. Diisi masing-masing orang bisa berdiskusi yang ini. Silakan.
Ini, iya, oke. Terus ini yang benar ini ya, tuliskan secara singkat kesan tentang pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang benar-benar yang jujur. Kalau pelajaran hari ini menyenangkan, tapi apa? Menyenangkan semua saya suka. Menyenangkan sedikit, tapi saya grogi tadi pas presentasi bilang aja sejujurnya tidak akan mempengaruhi nilai. Kalau nilainya itu yang tadi ya, iya risiko ya. Ibu kalau senang kemudian koleksi. Iya. Iya, tahu baik badannya. Lantai dia maksudnya sampai di sini. Boleh minum ya, boleh minum, makanya nanti istirahat. Ini
libur apa, libur apa.
Sudah selesai? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan yang selesai. Yang belum silakan dikumpulkan. Nah, ini begitu gitu. Duduk, yang lain duduk. Nabila juga duduk. Oke. Silahkan duduk dulu. Duduk dulu. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Duduk dulu. Ibu ingatkan untuk pelajaran berikutnya, materi berikutnya tetap di sistem ini, cuma kita akan berbicara tentang zat aditif. Ya, jadi pelajari dulu di bukunya, baca-baca dulu tentang zat aditif. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih mendalam tentang zat aditif. Ibu pesankan untuk tetap jaga stamina, jangan sembarangan makan, pilih-pilih, kan sudah tahu sekarang makanan ini kandungannya apa, makanan ini kandungannya apa. Ya, jadi jadilah pribadi yang cerdas, ya. Mau makan apa yang baik bagi tubuh kita? Tubuh kita perlu apa? Gitu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semangat tetap belajar. Nanti langsung istirahat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.